Kenapa? Iyalah. Nggak punya Rika. Udah rasanya bagus ya. Beda harus masalahnya. Kak kok beda kak tampilannya sama yang SMA punya kak. Beda yang buat ya. Waduh, udah kok diangkat. Dia mau ngeprank. Ngeprank. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah baik Suzah. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, ustazah juga baik ya, sehat. Ya, jadi coba dibuka kameranya ya, yang sudah bergabung. Dibuka ya. Nah, jadi anak-anak ustazah kelas 12 seperti yang sudah dijadwalkan, bahwa hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktek untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu saya sudah ada kasih kisi-kisinya nggak tentang praktek. Kita mau ngapain prakteknya? Apa ustazah bilang minggu lalu? Mau buat apa kita? Ada nggak ustazah bilang? Antara dan saya. Iya. Nah, sekarang ustazah kembalikan aja sama kalian. Nah, kalian boleh sebenarnya boleh memilih atau kita putuskan aja sekarang ya. Kalian mau membuat teks kritik atau esai? Kalau kritik dia itu kayak teks teks ulasan, kayak teks apa namanya ya, kalau dibilang resensi ya kan, menilai kelemahan, kelebihan seperti itu. Nah, kalau esai dia lebih kayak pendapat kita secara keseluruhan, itu pendapat kita walaupun ada argumennya tapi nggak banyak seperti yang ada di kritik. Nah, coba anak-anak ustazah mau yang mana, kritik atau esai? Pilih aja satu ya, maksudnya jangan terserah mau kritik mau saya terserah, nggak bisa, karena kan ada penilaiannya ustazah kasih. Kalau dia tepat struktur berapa nilainya, kalau berbeda misalnya kritik yang sulit terus ada yang ngerjakan esai, berkuranglah nilainya kan, seperti itu. Jadi coba tentukan aja semuanya ini mau kritik atau esai menurut kalian. Nanti kalau dari ustazah berat kali kan kelas 12 nggak boleh stres-stres kali ya kan, malah stres mikirkan jurusan, stres mikirkan aduh tahfiznya harus disiapin lagi kan gitu. Jadi ustazah serahkan sama kalian, coba maunya yang mana, kritik atau esai? Yang menurut kalian tuh mudah aja lah mengerjakannya, yang mana? Versi kalian yang mudah itu yang mana? Coba lah nak, kasih tahu. Nanti saya kasih ini nanti berat malah nggak dikerjakan. Nah ini tambah nggak ada nilai lah kayak gitu kan. Coba yang mana? Belum lagi kalian mikirkan jurusan, belum lagi mau les lipia, belum lagi mau tahfiz. Pening kali lah kalian ya kan. Jadi harus inilah ya kan, kelas 12. Gak ada yang jawab, ustazah tanya mau yang mana. Coba antara kritik atau esai, atau enggak dua-duanya, kayak mana tuh? Coba lah Yasmin Salsabila, coba ya yang mana jadinya, kritik atau esai? Yang mudah aja sudah. Yang mudah, kalau ustazah rasa yang mudah itu pasti esai, karena dia tidak terlalu nggak terlalu banyak argumen, hanya pengalaman penulis aja. Tapi kan itu kita harus membaca juga karyanya. Ustazah tanya dulu, kalian pernah baca suatu karya belum? Misalnya karya tulis apa gitu, sering nggak? Mengkritik orang enak ya, pedes tapi kurang asam. Kata Ustazah Rizka, enak mengkritik lah, kan kritik orang enak katanya. Gampang ya kan. Tapi ini kan nggak manusia nggak kritik. Karya. Kurang cantik punyamu ya kan. Coba lah anak ustazah. Kita yang pelajaran kelas 12 ini nak, memang dia teks gitu, dia karya-karya ilmiahnya yang kita pelajari. Kasihlah pendapat kalian. Zahrani Nabila, coba menurut Zahrani yang mana? Mau yang kritik atau esai?
Menurut kalian yang enaknya yang mana? Kalau ustazah sih sebenarnya enakan kritik sih, karena kritik itu sudah tahu sistematikanya gini. Kan kalau dalam kritik itu ada sinopsis ya, benar nggak? Ya kan? Kalau kritik kalian buat sinopsisnya bisa lihat di belakang bukunya. Kalau kalian memang nggak sempat baca ya sampai habis, kalian bisa membuat sinopsisnya itu dari belakang bukunya. Gimana menurut kalian? Baru nanti ya sinopsis itulah yang menjadikan bukti argumennya. Paham nggak anak ustazah? Kok nggak ada yang jawab? Coba. Sinopsisnya itu yang menjadi struktur argumen. Cuman kalau ustazah pilih kritik aja. Kalau kritik dia lebih enak karena dia sudah dapat sinopsisnya. Kan kalian ada buku masing-masing di rumah kan? Ada? Ada. Tapi bedanya, iya nak, kalau kritik nggak perlu kalian buat identitas, itu nggak perlu. Langsung aja seperti yang ini, contohnya kan, Laskar Pelangi ini. Sudah langsung. Nah, ini sudah langsung masuk sinopsis. Boleh pakai sinopsis sendiri atau boleh pakai sinopsis di belakang bukunya. Pernah lihat sinopsis di belakang buku kan, cover belakangnya? Pernah nggak? Pernah. Jadi tinggal udah diambil aja gitu. Nah, jadi gampang. Jadi nanti untuk argumennya itulah dia termasuk argumen karena memang dia sudah berdasarkan isi ceritanya. Nah, nanti setelah kalian buat sinopsisnya, baru kalian masukkan penilaian. Bisa seperti itu? Ya, karena menurut ustazah lebih gampang kritik ternyata. Kalau dipikir-pikir maksudnya jelas dia strukturnya. Nah, bisa dilihat lagi di sinopsis yang sudah ada di buku kan gitu. Nggak perlu kalian itu berpikir lama gitu. Jadi untuk evaluasi, untuk penilaiannya, Ananda itu membuatnya itu pakai menggunakan pandangan sendiri. Jangan lihat Google ya. Ya, seperti contohnya ini, dia membuat pandangannya seperti ini. Mana ya? Kalau mau buat penilaian itu kan nggak harus dari sampul buku atau halaman buku atau tampilan tuh nggak harus. Yang dinilai itu bisa dari unsurnya, bisa kalian nilai. Kalau dia itu buku cerita, lebih bagus kalian itu menilai unsurnya. Contoh bagaimana keikutsertaan tokoh ini, bagaimana penggunaan latar seperti ini, apakah cocok dengan cerita gitu. Itu boleh. Ya, tidak melulu hanya tentang tampilan, tidak melulu hanya tentang isinya, enggak. Unsur-unsur dalam cerita itu pun boleh diangkat menjadi sebuah penilaian. Seperti yang kemarin ayat-ayat cinta itu kan yang kita baca, itu dia menilai tentang tokohnya, ada kan? Dia menilai tokohnya yang bernama siapa kemarin? Fahri, ya kan? Nah, jadi itu seperti itu boleh dibolehkan ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak ustazah? Genre bukunya bebas saja. Bebas, boleh, tapi jangan yang buku apa lah nak. Maksudnya kalaupun novel yang tadi ustazah bilang memang dia tentang kehidupan nyata. Kalau buku pengetahuan pun boleh bebas. Boleh, kalau buku pengetahuan bebas lah nak. Mau tentang motivasi, boleh. Apa tuh, apa yang mau ditanya tadi? Ustazah berapa paragraf? Oh, berapa paragraf? Jadi kalau ditanya berapa paragraf, ya kalau sama ustazah 3 paragraf pun cukup. Tapi kalau kritik, ya 4 paragraf lah, ya kan? 4 paragraf. 1 paragraf utama, ya kan? Untuk orientasinya, pengenalan karyanya. Lalu dilanjutkan dengan paragraf sinopsis. Tapi karena logikanya mana ada sinopsis 1 paragraf, ya kan? Benar nggak? Jadi sinopsis itu kadang ada 3, ada 4 ya. Jadi sinopsisnya itu semua dibuat. Nah, jadi itu ikuti aja alurnya gitu. Jadi kalau dibilang batasan paragraf, ustazah minimal itu paragrafnya 3 ya. Lebih dari 3 itu sangat bagus. Kalau dia sinopsisnya panjang malah lebih bagus, ada 3 paragraf ya. Bisa dipahami anak ustazah? Nah, jadi gitu ya. Jadi ustazah nggak bisa bilang berapa paragraf ya. Kalau kritik tahu sendirilah sinopsisnya aja udah berapa. Tapi ustazah pun akan apresiasi sekali kalau dia mau buat sinopsisnya sendiri.
kalian tentunya akan mengulas buku yang pernah kalian baca. Kalau kalian bisa buat ringkasan cerita sendiri, itu saya tahu tuh. Itu akan nilainya itu 100 ustazah buat ya. Nah, 100 langsung ustazah buat. Ya, tahu ustazah kalau dia menggunakan kata-kata sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nanti evaluasinya buat seperti ini bisa. Nih, tentang latar yang diceritakannya bisa, atau tentang karakter tokohnya dinilai juga boleh. Tapi kalau buku pengetahuan nilailah tentang komunikasinya, maksudnya cara penyampaiannya, bahasanya itu boleh dinilai. Kalau buku pengetahuan, contohnya bahasa yang digunakan itu terlalu menggunakan kata-kata yang sulit, menggunakan kata-kata istilah yang sudah misalnya yang jarang digunakan, sehingga bisa menimbulkan multitafsir, misalnya ya, sehingga bisa menimbulkan istilah arti yang ganda, makna yang ganda. Nah, itu boleh seperti itu.